Kesel dia ya, bertahun-tahun dibilang mandul. Akhirnya dia kesel, bersekutulah dan dia dapat kalam. Apa kata kalam ini? Kamu lakukanlah hubungan suami istri di kuil setan. Ada patung-patung di situ, dia buat kerjaan suami istri di situ. Jadi anak siapa tuh? Anak iblis, anak setan. Lebih utama daripada engkau bisa mengakses alam gaib, baik gaibnya orang lain ataupun gaib alam semesta. Bisa baca pesawat mau jatuh, tapi dirinya sendiri gak beres, pasangannya ular, Pak, ya benar gak? Berarti dia sendiri ada masalah sama dirinya, tapi orang kok dengerin. Nah ini fitnatud dajjalnya udah mulai keluar, Pak. Apa arti fitnatud dajjal? Huru hara, sang pembohong, maha pembohong, itu namanya dajjal. Nah sekarang ini tentara-tentaranya sudah mulai berfisik, Pak. Ya itulah dukun-dukun paranormal. Ada paranormal yang sudah baik, biasanya udah gak mau lagi gitu-gituan. Ya, saya tahu beberapa tuh, ya, udah tobat ya. Ya, ada beberapa yang udah tobat, udah nggak mau nyentuh-nyentuh bagian ini. Loh Ustadz kan bener, kan gitu. Makanya di berita kita, di wall kita muncul kan. Ini siapa juga yang ngatur-ngatur dia biar muncul ini? Nah, perlu kita curigai semua. Jadi emang sudah otomatis ada. Jadi fitnatud dajjal itu sudah ada di handphone kita, Pak, sekarang. Nggak hanya ada di TV. Jangan dibayangkan dajjal itu nanti gimana-gimana. Enggak, dia dekat dengan kita. Nah, dalam hal ini makan Allah, di abad ke-8 Hijriah, Imam Ath-Thaillah yang wafat tahun 709 Hijriah mengingatkan, ya, kamu mengakses kelemahan dirimu, mengetahui aib dirimu, itulah kasyaf yang lebih baik daripada kamu melihat aib orang lain, kamu melihat kasyaf yang lain, kamu melihat ketinggian makom orang lain, rendahnya makom orang lain. Itu nggak penting. Ya, ada beberapa ini kan cerita ya, Nabi Adam yang goda siapa? Azazil. Itu Azazil punya tentara ring satu lah, 70.000 setan. Kalau sekarang kita boleh sebut berpangkat jenderal apa. Nah, itulah yang namanya Lata, Uzza, itu kan nama setan semua itu. Nama keturunan iblis semua itu, Pak. Dan jangankan masjid ini, Al-Bait Al-Haram, Makkah Mukarramah, Ka'bah itu bisa dikuasai oleh mereka beberapa tahun, beberapa puluh tahun, bahkan mungkin 2-3 abad kali ya. Lata, Uzza, kan itu yang terkenal ya. Lata, Uzza, Manat, itu nama-nama mereka semua itu. Datang ke mana mereka, Pak? Datang kepada wali-wali, calon wali Allah, tapi belum jadi. Datang kepada mereka, disingkapkan alam batin. Terlihatlah macam-macam. Dia kira beneran. Akhirnya dia terima kalam-kalam setan ini, menjadilah dia seakan-akan ahli hikmah, orang yang bijak, seakan benar. Nah, ini kata kunci.
Syaitan itu kalau di Quran selalu berbicara yang baik dan tulus. Innilaka nasihun amin. Saya ini tulus memberi nasihat kepadamu wahai Adam. Maka nanti tentara-tentara syaitan ini, tentara-tentara iblis ini yang canggih-canggih ini, dia akan datang kepada calon-calon wali Allah, berkalam yang indah-indah, nyuruh sholat, nyuruh sedekah Pak, nyuruh haji umroh. Tapi ngomongnya tentang Nabi Muhammad gak bener. Nah, musuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong Samiri itu Nabi. Samiri Nabi Pak. Tahu Samiri nggak? Siapa Samiri? Samiri itu yang membohongi umat Nabi Musa. Berapa hari? 40 hari. Samiri itu dibunuh Nabi Musa nggak? Enggak. Nabi Musa tahu dia nggak punya hak membunuh Samiri. Maka dia katakan, ma khatbuka ya Samiri. Harun dimarahin, ditarik jenggotnya. Umatnya disuruh bunuh diri karena taubat zaman itu bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Giliran Samiri ngomongnya pelan sekali. Ma khatbuka ya Samiri. Jadi Nabi Musa ngeliat Samiri itu langsung bergidik bulu romanya itu. Ini serem juga ini orang, ya. Nggak sembarangan ini orang. Dan beliau dapat kalam lah kira-kira, ya. Itu bukan hak, tapi haknya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Maka keluarlah kalam, ma khatbuka ya Samiri. Ada apa denganmu wahai Samiri? Jadi Nabi Musa ngerti Samiri itu akan menjadi yang kita sebut sekarang Dajjal. Dan yang paling unik apa? Samiri itu nama gelar Pak, gelar orang kampung Samara namanya Samiri. Kayak Batawi, Jawi, Buguri, kan sekarang lagi tren nih ustaz-ustaz nyebut dirinya Al-Batawi, Al-Buguri. Kalau Bintaro apa dong? Al-Bintari, masih cocok lah ya. Berarti Pak Mirwan Al-Bintari. Kau pakai terbirip-birip Samiri lagi ya. Ini nama kecilnya siapa? Nama kecilnya sama dengan Nabi Musa, Musa. Tapi binnya beda. Bin Sam'un. Sam'un inilah yang bersekutu dengan iblis karena istrinya mandul. Dia juga mandul. Orang kalau ditanya mulu kan kesel Pak. Nggak bisa bikin anak ente gitu ya. Kesel dia ya, bertahun-tahun dibilang mandul. Akhirnya dia kesel, bersekutulah dan dia dapat kalam. Apa kata kalam ini? Kamu lakukanlah hubungan suami istri di kuil setan. Ada patung-patung di situ, dia buat kerjaan suami istri di situ. Jadi anak siapa tuh? Anak iblis, anak setan. Nah, ini Pak. Maka nanti yang membunuh, yang gorok Samiri siapa? Yang tidak punya bapak siapa? Nabi Isa. Hanya itu Pak. Karena dia tahu siapa yang akan bunuh dirinya, maka dia tunggu-tunggu tuh kedatangan Nabi Isa. Dia tahu Nabi Isa bakal datang. Kenapa? Karena iblis itu dulu kan bertahun-tahun ibadah di alam Jabarut, Malakut Jabarut, masuk langit 1, 2, 3, 4, sampai kemudian menjadi petinggi-petinggi malaikat. Makanya ketika disuruh sujud, itu ada iblis nggak di situ? Masih namanya lama, Azazil. Mau nggak dia sujud? Nggak mau. Padahal dia sudah menjadi petinggi malaikat. Cuma golongan jin. Malaikat itu nur, si iblis ini nar, cahaya, api, sama-sama ada kemilaunya. Kalau kita dekat cahaya begini, panas nggak Pak? Panas nggak ada cahaya begitu? Bedanya sama api gimana? Ada panasnya. Sama-sama terang, tapi yang ini panas, yang ini sejuk. Nah itu bedanya. Maka setelah muncul Nabi Isa, baru umur 33 Nabi Isa, muridnya baru 12 Pak. Ternyata murid yang ke-12 Yudas Iskariot, seorang yang nyamar. Ternyata itulah si Samiri. Samiri itu jangan dibayangin badannya gede Pak ya. Dalam hadis itu dikatakan badannya qasirun, pendek, bantet, tapi kekar. Otaknya Masya Allah, cerdasnya.
ya anaknya Azazil langsung, anaknya iblis langsung. Jadi jika ada anaknya kalangan jin, kalangan iblis di kalangan kita, itulah si Samiri. Tapi Samiri itu waktu kecil yang mengajar dia siapa? Jibril. Nabi Isa yang ngajar waktu kecil siapa? Jibril juga. Oh, jadi ini lumayan pas ini. Tapi Nabi Isa tidak diberi hak oleh Allah membunuh sendiri. Dia harus membunuh nanti bersama wali penutup umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Itu sih bedanya ya. Makanya yang membuat skenario pembunuhan Nabiullah Isa, yaitu dia orangnya. Loh, dia masih hidup toh? Iya, masih hidup. Iblis saja masih hidup. Kok bisa? Ya, apa yang susah bagi Allah? Makanya ketika terjadi perdebatan antara pengikut Ibnul Jauzi yang mengatakan Nabi Khidir mati dengan pengikut pengarang kitab ini, jadi imam ini namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, wahai penolak hidupnya Nabi Khidir, kalian lupa, bukankah ada makhluk yang bukan nabi, bukan wali, tapi masih Allah panjangkan umurnya hari ini?